Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang, yakni Nova Auliatul Faizah, Rian Bayu Syaufi, dan Siti Aisyah. Kami akan membahas materi tentang salam dan istisna. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pengertian salam. Menurut para ulama sendiri, salam diartikan sebagai transaksi atas pesanan dan spesifikasi tertentu dan ditangguhkan pembayaran pada waktu tertentu, dan pembayaran dilakukan secara tunai di majelis akad. Ulama Makkiyah mengumumkan salam adalah transaksi jual beli yang pembayarannya dilakukan secara tunai, dan sedangkan dalam kodifikasi produk perbankan syariah dijelaskan bahwa pengertian salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan berdasarkan persyaratan dan kriteria tertentu sesuai kesepakatan serta pembayaran tunai terlebih dahulu. Nah, rukun salam sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembeli harus memenuhi kriteria yang harus dipenuhi ialah baligh dan berakal sehat, serta mukhtar. Mukhtar sendiri adalah tidak dalam tekanan atau paksaan. Yang kedua, penjual harus memenuhi kriteria. Yang dimaksud dengan memenuhi kriteria sendiri baligh dan berakal sehat serta mukhtar, tidak di dalam tekanan dan paksaan. Dan yang ketiga, ucapan harus digunakan dengan jelas, sejalan dan tidak terpisah oleh hal-hal yang dapat memalingkan keduanya dari maksud akad. Dan yang keempat, barang yang dipesan dalam hal ini harus memenuhi kriteria. Dan yang selanjutnya, syarat jual beli adalah sebagai berikut. A. Pembayaran dilakukan dengan kontan, dengan emas atau perak atau logam-logam, agar hal yang diribawi tidak diperjualbelikan dengan sejenis secara tunda. Dan yang selanjutnya, yang B. Kombinasi harus dengan spesifikasi yang jelas, misalnya dengan menyebut jenisnya dan ukurannya agar tidak terjadi konflik antara seorang muslim dengan saudaranya. Yang selanjutnya, yang C. Waktu penyerahan komoditi harus ditentukan, misal setengah bulan akan dalam waktu terlebih dahulu. Yang D. Penyerahan uang dilakukan di dalam satu majelis. Saya Nova Auliatul Faizah. Oke, selanjutnya pengertian istisna. Istisna adalah akad bersama produsen untuk satu pekerjaan tertentu dalam tanggungan atau jual beli suatu barang yang akan dibuat oleh produsen yang juga menyediakan barang bakunya. Dan sedangkan jika barang bakunya dari pemesan, maka transaksi itu akan menjadi akad zarah atau bisa disebut dengan sewa. Pemesan hanya menerima jasa produsen untuk membuat barang. Dan selanjutnya, agar istisna menjadi sah, ada beberapa syarat, yakni yang pertama adalah barang dan yang kedua adalah harga. Mengenai barang, perincian barang yang sah untuk dijadikan objek istisna adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenis, seperti contoh mobil, rumah, pesawat, dan lain-lain. Dan yang kedua ada tipe, yakni seperti berupa mobil Kijang dan rumah tipe RSS. Dan yang ketiga ada kualitas, dan yang terakhir ada kuantitasnya. Dan selanjutnya mengenai harga. Harga ini harus ditentukan berdasarkan aturan sebagai berikut. Yang pertama, harus diketahui oleh semua pihak, dan yang kedua bisa dibayarkan sewaktu akad secara cicilan atau ditangguhkan pada waktu tertentu pada masa yang akan datang. Sekian dari saya. Perbedaan salam dengan istisna. A. Objek transaksi dalam salam merupakan tanggungan dengan spesifikasi kualitas ataupun kuantitas, sedangkan istisna berupa zat atau barangnya. B. Dalam kontrak salam adanya jangka waktu tertentu untuk
menyerahkan barang pesanan. Hal ini tidak berlaku dalam akad istisna. C. Kontrak salam bersifat mengikat atau lazim, sedangkan istisna tidak bersifat mengikat. D. Dalam kontrak salam, persyaratan untuk menyerahkan modal atau pembayaran zat kontrak dilakukan dalam majelis kontrak, sedangkan dalam istisna dapat dibayar di muka, cicilan atau waktu mendatang sesuai dengan kesepakatan. Perbandingan praktek jual beli salam dan istisna pada bank konvensional dan bank syariah. Dalam produk pembiayaan pada bank syariah, khususnya pada bank BTN syariah yang menggunakan akad istisna adalah penerapan berupa produk pembiayaan KPR atau kredit pembiayaan rumah. Sedangkan dalam metode pembiayaan pada bank BTN konvensional dengan nama produk kredit konsumer KPR BTN Platinum menggunakan sistem pembiayaan kredit dengan asumsi bunga 11,50% pada tiap bulannya. 8 bank tabungan negara. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.